Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk kita belajar bersama, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran untuk menuju kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, kajian kita yang berkenaan dengan babu sifatil jannah wa ahluha. Bab keadaan surga dan para penghuninya. Kalau di pertemuan yang lalu kita telah belajar bersama-sama sekilas tentang keadaan neraka dan para penghuninya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mengetahui sekilas tentang keadaan surga dan para penghuninya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah berkata, qulna ya Rasulullah mimma khuliqatil jannatu. Wahai Rasulullah, dari apakah surga itu diciptakan? Qala, Rasulullah menjawab, surga itu diciptakan dari air. Qulna akhbarana an bina'il jannah. Mereka berkata, beritahu ya kepada kami ya Rasulullah tentang bangunan-bangunan di surga itu. Qala lubnatun minadhahab. Bangunan pertama, kata Rasulullah, berasal dari emas. Lalu bangunan yang kedua berasal dari perak. Kemudian lantainya berasal dari wamilatuha aitinuha al-misr. Lantainya atau kerikirnya berasal dari minyak kasturi, dan kerikirnya berasal dari minyak japaron. Kemudian tiangnya berasal dari mutiara. Wa may yadkhuluha yan'am wala yabhas. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan senang, tidak pernah bosan. Wa yakhludu wala yamut. Dan mereka kekal di dalamnya, tidak pernah mati. Dan pakaian mereka tidak pernah buruk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun la turaddu da'watuhum. 3 orang atau 3 golongan yang doanya tidak ditolak, artinya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini doanya akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan bahwa imam yang adil ini salah satu dari 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan di yaumil mahsyar. Jadi pertama, doa yang tidak ditolak atau doa yang makbul, yaitu doa seorang pemimpin yang adil. Kemudian doa seseorang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka.
Lalu yang ketiga, dakwatul mazlum, yaitu doa orang yang teraniaya. Hati-hati ini, saudara-saudara, dengan orang yang teraniaya, doanya makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tarfa'u fawqal ghamam. Maka doa tiga golongan manusia itu diangkat ke langit. Maka Allah melihat kepada mereka. Fayaqulu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku akan mengabulkan doa kamu itu walaupun beberapa saat. Jadi doa tiga golongan manusia itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil, kemudian orang yang berpuasa, dan ketiga doa orang yang teraniaya. Jadi hati-hati dengan tiga orang itu. Kalau dia berdoa kepada kita, insya Allah doanya makbul. Mudah-mudahan kita termasuk dari tiga golongan manusia ini. Kalau kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Kalau kita berpuasa, jadilah berpuasa, kita berpuasa yang baik. Kemudian doa orang-orang yang terzolimi. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati syajaratun, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon, yasiru raqib fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Pohon itu bisa melindungi seseorang yang berjalan di bawahnya selama 100 tahun. Jadi panjangnya perlindungan atau dahannya pohon di dalam surga itu, ketika kita berjalan mengendarai kendaraan, maka perjalanan selama 100 tahun masih tetap melindungi kita. Artinya begitu luas, begitu besar pohonnya. Iqra'u in syi'tum wa zillin mamdud, perlindungan yang tiada terbatas. Surat Al-Waqiah. Wa fil jannati ma la ainun ra'at, kemudian di dalam surga juga kamu akan ketemu, nanti kita akan ketemu insyaallah di surga apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi nggak bisa kita bayangkan bagaimana bentuknya surga itu. Kita akan menemukan kehebatan-kehebatan, keagungan-keagungan di dalamnya, apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan suara yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbin basar, dan tidak pernah terdetik di hati manusia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka tidak ada seorang yang mengetahui dari apa yang dirahasiakan di dalam surga itu. Paman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal mustami'un al-kiram. Untuk hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, inna fil jannati hauraun, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat beberapa bidadari. Jadi di dalam surga itu banyak bidadari. Yuqalu laha lu'batun khuliqat min arba'ati asya, dan para bidadari itu diciptakan oleh Allah dari 4 jenis, diciptakan oleh Allah dari 4 bahan. Dari misik, dari minyak kasturi, dari anbar, dari kafur, dan dari minyak jafaron. Semuanya baunya wangi, semerbak. Wa ajanatinuha bima'il hayawan. Faqala laha al-aziz kuni fakanat jami'ul hur isakun.
Maka semua orang-orang tertarik kepadanya. Walau basakot fil bahri baskotan la'azba ma'il bahri. Andai kata para bidadari itu dia berliur di tengah lautan, maka air lautan itu akan menjadi tawar. Dan tertulis di lehernya, di leher para bidadari itu, man ahabba ayyakuna lahu misli falya'mal bi ta'ati rabbi. Barang siapa yang ingin bersamaku di surga, katanya, maka hendaklah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di lehernya dituliskan man ahabba ayyakuna lahu misli falya'mal bi ta'ati rabbi. Barang siapa yang menginginkan hidup bersamaku di surga, maka hendaklah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata lain ketika kita menghendaki hidup bersama mereka, tidak ada jalan lain kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid ardullahi min fiddah. Mujahid berkata bahwa buminya surga itu adalah terbuat dari perak. Wa turabuha misk. Dan kerikil-kerikilnya terbuat dari minyak kasturi. Wa usulu sajaratiha fiddah. Dan pohon-pohonnya terbuat dari perak. Wa a'dha'uha lu'lu'un wa wazirun jid. Dan dahan-dahan pohon itu terbuat dari mutiara. Paman akala qa'iman lam yu'dhi. Barang siapa yang makan secara duduk, secara berdiri, maka dia bisa memakannya. Makan buah pohon itu. Waman akala jalisan lam yu'dhi. Begitu juga ketika dia duduk, dia bisa makannya. Jadi dia berdiri, dia bisa makan buah-buahannya. Dia duduk, dia bisa makan buah-buahannya. Waman akala muttaji'an lam yu'dhi. Begitu juga ketika dia berbaring, dia bisa memakannya. Artinya, buah-buah yang ada di dalam surga itu bisa diambil. Baik kita dalam posisi duduk, baik kita dalam posisi berdiri, baik kita dalam posisi berbaring. Suma qur'a wa zulluha kutumuha dalzila. Yakni qurrabat samratuha hatta yanala al-qa'im wal qa'id. Yaitu buahnya dekat sehingga dia bisa diambil baik orang dalam posisi berdiri maupun orang itu dalam posisi duduk di dalam surga. Jadi sangat begitu rindang buah-buahnya itu. Selanjutnya dari hadis Abi Hurairah, qala wallazi unzilal kitab ala Muhammad. Sesungguhnya telah diturunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Inna ahlal jannati la yazdadu jamalan hasanan kama yazdadu fid dunya haroman. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga itu dia selalu ganteng, gantengnya selalu bertambah. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, cantiknya selalu bertambah. Tidak seperti di dunia, semakin bertambah umur, kalau di dunia itu semakin tua. Gigi rontok, rambut putih, tenaga sudah berkurang, napas sudah ngos-ngosan kalau di dunia. Tetapi kalau di surga, la yazdadu jamalan wa hasanan. Mereka bertambah ganteng, kalau laki-laki bertambah cantik, bertambah kuat. Jadi nggak ada tua di surga itu. Semuanya kembali muda lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hadis berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannah wa ahlun nar nada bunadi. Ketika penghuni surga dan penghuni neraka masuk ke tempat mereka masing-masing, nada munadi, maka keluarlah seruan
ya ahlal jannah, inna lakum indallahi mau'idan yuridu ayyunajjizakumuhu, wahai penghuni surga, sesungguhnya pada hari ini aku menepati janjiku dengan kamu semua. Fayakulun, para ahli surga berkata, ma huwa, apakah itu? Allah menjawab, mereka berkata, apakah itu? Alam yaskol mawazinuha, apakah engkau telah memberatkan timbangan kami? Bukankah engkau telah memberatkan timbangan kami, ya Allah, dan telah membuat wajah kami menjadi putih? Kemudian bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surgamu, kemudian mengeluarkan kami dari nerakamu? Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, bukan saja itu, tapi pada hari ini akan kubukakan hijab. Fayaksiful hijab fayanzuruna ilaihi. Pada hari ini akan aku bukakan hijab sehingga kamu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kamu melihat zat Allah itu lebih nikmat daripada segala-galanya. Lebih nikmat daripada kenikmatan dan kenikmatan yang lainnya. Jadi intinya pada hari itu Allah membukakan hijabnya sehingga dia bisa melihat kepadanya. Sehingga kita bisa melihat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal mustami'un al-kiram, baik, untuk hadis selanjutnya yaitu waruya fi khabar akhar, dan diriwayatkan dalam hadis yang lain, anallaha ta'ala yaqulu li malaikatihi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikatnya, atimu awliyai fayu'ti bi alwa'il atimah, berilah, wahai malaikat, berilah makan kepada kekasih-kekasihku, awliyai fayu'ti bil alwanin al atimah, maka mereka diberi dengan bermacam-macam makanan. Fayajiduna likulli luqmatin ladzatan ghaira ma yajiduna lil ukhra, dan mereka merasakan setiap suapan itu suap berbeda. Jadi suapan pertama, kemudian suapan kedua itu lebih lezat daripada suapan pertama. Fa idza faragu minat tuham yaqulullahu ta'ala lahum usku ibadi. Kemudian Allah juga berkata kepada malaikat, berilah mereka minum, para kekasih-kekasihku. Sama, ketika mereka meneguk air, tegukan yang kedua lebih nikmat daripada tegukan yang pertama. Fa idza faragu yaqulullahu ta'ala lahum, ketika telah selesai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, lahum ana rabbukum qad sadaqtum wa'di, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan aku pada hari ini telah menepati janjiku denganmu. Fas'aluni u'tikum, maka mintalah kalian kepadaku, pasti aku beri pada hari ini. Qalu, ahli surga itu berkata, Rabbana nas'aluka ridwanaka marratain aw thalasan. Ya Allah, pada hari ini kami tidak meminta apa-apa kecuali kami minta ridho-Mu atas kami. Ridho, Engkau memberikan surgamu kepada kami, ridho atas kehidupan kami di surgamu. Jadi ahli surga cuma meminta kepada Allah pada hari itu, yaitu agar Allah memberikan ridhonya kepada mereka. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada ahli surga itu, qad raditu ankum waladil mazid, maka pada hari ini juga aku ridho dengan kamu semuanya.
Al-yawma akramakum bikaromati azumi min dalika kulli. Pada hari ini aku muliakan kamu semuanya daripada yang lain. Fayaksiful hijab, maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab. Fayanzuruna ilaihi masya Allah, maka mereka ahli-ahli surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fayakhrujuna lahu sujjadan fakanu fis sujud masya Allah, dan mereka begitu melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumayakul, maka seketika mereka sujud, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, irfa'u ru'usakum, angkat wahai ahli surga kepalamu, enggak usah sujud. Kenapa? Laisa hadza maudi'u ibadatin, pada hari ini bukan lagi waktunya untuk beribadah. Beribadah itu kemarin-kemarin pas di dunia itu. Kalau sekarang bukan lagi waktunya ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini bukan waktunya beribadah. Payan sauna kulla nikmatin kanu fiha. Mereka lupa atas segala nikmat-nikmat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunan nazar habba ilaihim min jami'in ni'am. Kenapa mereka lupa? Lupa atas nikmat-nikmat yang telah diberikan itu karena pada hari ini mereka merasakan begitu nikmat yang sangat besar ketika mereka melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat Allah pada hari itu jauh lebih besar rasanya, lebih besar nikmatnya daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebelumnya. Oleh karena itu mereka lupa akan nikmat-nikmat tersebut karena melihat Allah Subhanahu wa taala begitu menyenangkan. Summa yarji'una fatahiju rihin min tahtal arsy min miski abyad. Kemudian mereka kembali fayastru dzalika ru'usahum wa nawasihum fa idza raja'u ila ahlihim, dan ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, ahli surga itu kembali kepada keluarga mereka, mereka melihat istri-istri mereka dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik, dalam keadaan cantik. Lebih baik dan lebih cantik istri-istri mereka itu daripada sebelumnya. Fayaqulu lahum azwajuhum innakum qad raja'tum ala ahsani ma kuntum. Mereka berkata kepada istri-istrinya mereka, sesungguhnya kalian pada hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waruya fil khabar law atla'at imra'atun min ahlil jannah kaffaha minas sama. Diriwayatkan di hadis lain, ketika bidadari-bidadari surga itu dia mengeluarkan dari atas langit, la'adha'at ma bainas sama'i wal ardi, maka akan terang benderanglah suasana antara langit dan bumi. Jadi ketika bidadari surga itu mengeluarkan tangannya dari langit, maka dunia ini akan menjadi terang karena sinar telapak tangannya itu. Subhanallah, subhanallah. Semoga kita semua ini senantiasa tetap beramal soleh sehingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Hadis berikutnya, insyaallah hadis yang berikut ini hadis yang terakhir pembahasan kita malam hari ini. Hadis ja'a rajulun min ahlil kitab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahli kitab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Abul Qasim. Abul Qasim itu maksudnya ya Muhammad, karena anak Nabi Muhammad itu namanya, salah satu anaknya itu bernama Qasim, maka orang Arab sering menyebutnya begitu. Ya Abul Qasim, atazamu anna ahlal jannah ya'kuluna wa yashrabun. Wahai Abul Qasim, apakah penghuni surga itu makan dan minum? Orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah penghuni surga itu makan dan minum?
Faqala, maka Nabi SAW menjawab, "Na'am, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi, inna ahadahum la yu'ti quwwata mi'ati rajulin fil akli." Benar kata Nabi Muhammad, mereka itu makan. Dan mereka makan itu imbangannya sama dengan 100 orang di dalam makan, minum, dan bersetubuh. Jadi kekuatan ahli surga itu makannya imbangannya sama dengan 100 orang, kemudian minumnya sama dengan 100 orang, kemudian jimaknya kekuatannya sama dengan 100 orang. Fa innal ladzi ya'kulu wa yasrabu yakunu lahu hajatan. Padahal sesungguhnya kalau mereka makan dan minum, tentunya mereka buang hajat. Tentunya mereka buang kotoran. Wal jannatu thayyibatun laisa fiha hadza. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu adalah bersih. Jadi tidak ada kotoran di dalamnya. Maka tidak ada orang yang buang air kecil, tidak ada orang yang buang air besar di dalamnya. Bagaimana mereka hajat karena mereka makan dan minum banyak? Bagaimana mereka membuang hajatnya? Mereka membuang hajatnya dengan mengeluarkan keringat-keringat, dan keringat itu baunya seperti bau minyak kasturi. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang kenikmatan surga pada malam hari ini bisa menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia selalu meridhoi kita, agar Dia selalu meridhoi kita dalam segala perbuatan kita sehari-hari. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.